Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan tenaga honorer itu bisa mengabdi dan bekerja di instansi TNI dan Polri. Lalu seperti apa caranya? Di video ini saya akan membagikan mekanisme dan tata cara agar tenaga honorer ini bisa mengabdi dan bekerja di instansi TNI Polri. Rekan-rekan sekalian, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal menyebutkan bahwa Undang-Undang ASN itu akan membuka peluang jabatan ASN diisi oleh unsur TNI maupun Polri. Sebaliknya, kata dia, sejumlah jabatan di TNI dan Polri juga bisa diisi oleh aparatur sipil negara. Kalau selama ini PNS itu dalam jabatannya bisa diisi dari tenaga TNI dan Polri, maka berdasarkan Undang-Undang ASN terbaru, maka jabatan TNI dan Polri juga bisa diisi oleh PNS dan ASN lainnya. Ia menyebutkan bahwa pengisian jabatan di TNI dan Polri oleh sipil ini tentu mempertimbangkan sejumlah hal. Ia menyebutkan misalnya ada ASN yang sangat berprestasi dan dibutuhkan pada jabatan TNI dan Polri. Menurut dia terbuka peluang bahwa pegawai sipil itu bisa mengisi jabatan di kedua lembaga itu. Undang-Undang ASN yang baru juga sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu disahkan oleh DPR RI di dalam rapat paripurna pada awal Oktober yang lalu. Di dalam aturan itu, ASN didefinisikan sebagai pegawai yang berstatus PNS maupun P3K. Samsu Rizal mengatakan bahwa Undang-Undang ASN baru memang berupaya menyetarakan hak dan kewajiban PNS dan P3K. Penyetaraan tersebut termasuk di dalam hal penghasilan maupun peluang karir. Perbedaannya hanya terletak pada masa kerja jika PNS direkrut sampai dengan pensiun, sementara P3K itu direkrut berdasarkan masa kontrak kerja yang bisa terus-menerus diperpanjang hingga mencapai batas usia pensiun. Secara lebih detail, berikut ini merupakan pengaturan mengenai ketentuan pengisian jabatan ASN di TNI dan Polri dikutip dari Undang-Undang ASN. Hal itu diatur di dalam pasal 19 dan pasal 20, di mana di pasal 20 ini disebutkan bahwa pegawai ASN itu dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sedangkan di pasal 19 ini diatur tentang jabatan ASN itu bisa diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian. Jadi memang di Undang-Undang ASN yang baru ini terdapat hal yang baru yaitu tentang pegawai ASN itu dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri dan tercantum di dalam pasal 20. Jika selama ini yang bisa menduduki itu hanya TNI Polri bisa duduki jabatan ASN, akan tetapi di Undang-Undang ASN yang terbaru maka ASN juga bisa menduduki jabatan di TNI dan Polri. Lalu bagaimana peluang tenaga honorer untuk bisa menduduki jabatan di TNI Polri? Tentu tenaga honorer itu harus mengikuti seleksi terlebih dahulu dan bisa diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Tenaga honorer sebagaimana diwacanakan di Undang-Undang ASN dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan. Untuk diangkat menjadi P3K maksud saya, maka tentu peluang tenaga honorer itu bisa terbuka menduduki jabatan di TNI dan Polri. Nah rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.